dan yang kedua kepala dinas pendidikan dan juga para kepala SD Kabupaten Jepara dan yang kami muliakan dari langsung saja karena mengingat waktu untuk hari ini Ida akan adakan pendapat terhadap intensif pemotongan mitigasi pemotongan biaya siswa tidak mampu ya. Karena juga dalam beberapa hari ini dari pihak Pansus sudah cek langsung ke lapangan, ada beberapa SD yang disambung, mungkin juga aturan yang belum ada. Makanya hari ini coba kita sama-sama kita dengar untuk penjelasan dari masing-masing kepala SD, termasuk dari kepala dinas pendidikan juga akan memberikan juga nanti pendapat kepada kami. Dan juga pertama sekali sebelum ada tanggapan dari pimpinan atau dari anggota pansus, terlebih dahulu kita dengar dulu penjelasan dari kepala SD. Jadi kalau bisa juga kita ambil dua yang pertama dari SD dalam kecamatan dalam pekerjaan yang dijalankan oleh Kapolda dan yang kedua dari dua kota. Coba siapa yang dari Kapolda atau dua kota? Ini kan yang tinggal waktu ya. Pertama dari sablon. Ikut lah. Langsung ya. Wah, ada rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan salam Bapak Kepala Daerah yang hormati Bapak Wakil Ketua di Pansus. Pokoknya untuk dia tersenang. Nama lain bukan kayak dulu. Ini apa lah tu? Para SD dan para sekolah yang menghormati enam yang itu macam dalam kami jadi saya langsung saja saya sambut pertama lahir di desa Ku Kecamatan Bandung tetangga dengan desa Tim dan Mungo Pasumba. Kebetulan saya pada tahun 1986 saya buka sejarah di SD Mangkengel dan akhirnya tahun 2007 saya buka SD di Korea dan saya bangun mulai dari swasta sehingga pada negeri di SD Korea. Kemudian saya sangat minim pengalaman bidang prasekolah. Saya masih lebih kurang 2 tahun dari prasekolah. Oleh karena itu, jadi maka mungkin segala jadi di lapangan mungkin ada kekurangan. Jadi langsung saja sesuai dengan apa yang sedang terjadi pada saat ini, khususnya SD di Bungkorail. Kemarin dulu ada datang tim inspektorat SD saya, juga kemarin ada tim Pansus kebetulan ketemu saya dan saya berdatang ke sini dan saya juga menjelaskan realitas di lapangan apa yang terjadi. Karena kalau kita percaya orang dari SD di Bungkorail, jadi memotong dana bantuan siswa miskin dan korban COVID. Tapi kejadian di lapangan yang sebenarnya ini demi uang. Jadi begitu saya ambil uang dari PEK tanggal 18 Februari 2009 sebanyak 35 juta, sebuah pelanggan sekolah tanggal 18 saya dapat. Jadi saya panggil seluruh wali murid serta semua anggota komite. Jadi saya panggil semua. Jadi hadir di sekolah dan saya buat buku notulen. Ini saya bilang ini uang ada 35 juta untuk 35 siswa. Ini sesuai dengan MOU 1 orang 1 juta. Ya, jadi kemudian maka kalau saya bagi 35 orang, mungkin sebagian wali murid itu merasa tidak diterima karena tingkat ekonomi
masyarakat desa itu tidak bisa dipisahkan dan bersama. Karena murid mesti mengimpor lebih kurang 100 orang. Itu yang aktif. Kemudian dapat dana bantuan 35 juta. Jadi kalau saya bagi 35 orang, 35 juta bagaimana? Maka saya tidak memutuskan untuk membagi rata, tidak memutuskan sama sekali. Ini semua saya kembalikan kepada komite dan masyarakat. Jadi komite bermusyawarah, mufakat. Jadi akhirnya mengambil kesimpulan. Jadi membuat pernyataan semua murid yang 35 orang kami bersedia memberi sebagian bantuan kami kepada anak yang tidak dapat. Jadi semua atas wali murid itu membuat pernyataan semua. Karena saya nanti jangan salah saya, karena yang teken dan dulu kepala sekolah. Yang teken dulu kepala sekolah. Tapi kalau wali murid bagi rata itu wali murid harus buat pernyataan. Jadi bersedia, karena wali murid tidak mau dia menerima dana bantuan apabila masih ada tetangganya dan anak-anak yang lain yang tidak dapat. Jadi makanya saya cuma memfasilitasi saja. Jadi masalah dana itu. Jadi akhirnya uang 35 juta dibagi 100 orang, jadi 350.000 per siswa, Pak. Itulah yang jadi masalah, bahwa yang dipilih oknum kepala sekolah memotong biaya dana miskin. Demikian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usama dari SD Korea juga. Silakan Pak. Dari juga dari Jawa laporan. Jadi apa? Ya, soalnya. Waalaikumsalam. Tinggal kali ya. Yang saya hormati para dinas pendidikan, saya hormati Berapa dia, Bang? saya dari Apa dia, Bang? melaporkan saya langsung saja terus. Dia warga Tupeti juga. Yang punya warga Tupeti juga. 54 orang. Lalu kan baca ketika ini, Dari dia 54 orang. masuk kan? Ambil dia mana dia kena. Saya beserta komite juga wali murid sama-sama 4 orang dari 54 orang itu tergantung nama yang tumpang tindih. Kecuali luli begitu. Anak miskin yang kemarin dapat 1.800.000 ternyata nama itu juga ada 4 orang masuk ke dalam daftar miskin. Anak yatim. Jadi kami, guru, kepala sekolah, komite, wali murid dari 4 orang itu setelah rapat, adakan rapat bagaimana? Karena mereka sudah dapat kemarin 1.800.000. Jadi semua wali murid mengatakan yang 4 orang itu boleh dibagikan kepada yang lain. Sehingga kami mengambil satu kebijakan, yang 4 orang itu kami pecahkan menjadi 8. Yang 4 orang dapat 500, 4 orang lagi yang dipecahkan jadi 500. Yang lain semuanya kami bagikan 1 juta. Tapi di koran dimuat kepala sekolah sudah memotong 200 sampai 600, itu sama sekali tidak ada. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini penjelasan dari kepada SD Batu. Bila ada tambahan dari saya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Bapak Ketua Dewan yang kami hormati pimpinan Dewan
Bapak Tim Pansus rekan saya dari LSM teman sekolah yang hadir yang saya hormati. Sekilas tentang hasilnya saya bantuan beasiswa untuk anak yatim dan miskin di Kabupaten Aceh Barat. Di Provinsi Nanggroe Darussalam itu hanya 2 kabupaten, hanya ada Aceh Barat dan Pidi. Ini kita desain dulu sehingga dengan maksud ingin keberpihakan kita kepada masyarakat. Setelah kita susul, sebenarnya angka sebenarnya ada 9.000. Setelah kita membreakdown angka-angka statistik, bahwa hampir mencapai 60% rakyat Aceh Barat itu tergolong ke dalam miskin. Tapi setelah kita breakdown kembali, adalah angka 6.000 untuk miskin dari orang konflik, 1.800 untuk anak yatim. Nah, angka ini kita hanya mengusulkan angka. Setelah angka ini disetujui oleh dinas provinsi, karena dana ini bersumber dari dana sus. Tim provinsi dinas pendidikan provinsi itu turun ke Aceh Barat. Mereka bekerja di sini selama 3 hari, memanggil seluruh kepala sekolah, berkumpul di dinas pendidikan, mereka buat online atau ya posko lah. Jadi masing-masing kepala sekolah menyampaikan data ini. Nah, setelah data ini diusulkan, tidak semua data yang diusulkan juga terpenuhi. Misalnya seperti Munggorai itu diusulkan 39. Itu turun angka inflasinya menjadi 35. Ada yang angka yang sangat drastis. Ada yang mengusul 80, keluarnya 48 dan sebagainya. Tetapi total angka akhir memang 6.000 orang. Nah, untuk anak yatim saya katakan, karena angka masih 1.800, saya bilang langsung buka rekening saja atas nama anak itu, sehingga yang korban anak yatim itu langsung anak itu. Nah, waktu itu kita berpikir, kalau kita buka rekening 6.000 siswa, ini akan sangat merepotkan, karena anak kita sangat tertekan. Berarti harus kita buka rekening 6.000. Oleh karena itu kita sepakati pada waktu itu, biarlah kita titip melalui rekening kepala sekolah. Nah, oleh karenanya